Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Dari dua bacaan kudus yang kita renungkan pada kesempatan ini, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, kita kembali dikuatkan bahwa sebagai pengikut Kristus Yesus, kita bukan dari dunia ini. Oleh karena itu, dunia membenci kita dan ingin menghancurkan kita. Dalam mempertahankan iman, kita akan berhadapan dengan serigala-serigala yang menyerang hidup kita. Kenyataan ini jangan sampai membuat kita takut, gentar, bahkan mungkin kita meragukan dan meninggalkan iman kita. Tetapi semakin mempercayakan diri kita kepada Kristus. Maka di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mendoakan kita supaya kita itu dijauhkan dari segala yang jahat. Ini juga yang menjadi keyakinan dari Santo Paulus ketika dia menasihati para penatua jemaat di Efesus, seperti yang disampaikan di dalam bacaan pertama hari ini. Maka dari bacaan-bacaan kudus hari ini, kita diminta untuk tetap menjaga diri dan menjaga persekutuan kita sebagai satu kawanan domba Kristus. Kesatuan di antara kita, itulah yang menjadi sumber kekuatan ketika kita hidup di tengah dunia ini. Kesatuan di antara kita, itulah yang memperkokoh iman percaya kita sebagai para pengikut Kristus. Maka mari kita menjadi orang-orang yang terus memperjuangkan kesatuan, menjadi bagian dari perjuangan para pengikut Kristus yang menyuarakan kasih, kebenaran, dan sukacita di tengah dunia dengan terus bijaksana. Kita bisa membawa diri di tengah dunia dan terus memancarkan kepada dunia bahwa kita adalah para pengikut Kristus yang punya iman, tetapi lebih daripada itu juga punya kekuatan untuk bertahan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, memang kadang-kadang kita harus jujur mengatakan, berhadapan dengan situasi-situasi batas, sebagai manusia kadang-kadang kesabaran kita diuji. Tetapi mari Bapak Ibu, kalau kita betul-betul bijaksana di dalam hidup, baik di dalam pekerjaan, karya pelayanan, maupun di dalam urusan iman kekatolikan kita, kebijaksanaan itu yang menyelamatkan kita. Kita tahu menempatkan diri, kita tahu untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, termasuk hidup beriman kita. Kalau ini sudah kita lakukan, Bapak Ibu, kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh pasti akan dihargai. Kita juga pasti akan dihormati karena kita tidak menjadi orang-orang yang hidup hanya untuk diri sendiri. Maka mari Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang bijak dan cerdas dalam hidup beriman, bukan menjadi orang-orang yang punya pemikiran fanatik sempit. Karena kita betul-betul sebagai para pengikut Kristus yang beriman, berilmu,
tetapi juga lebih daripada itu, kita mengalaskan seluruh perjalanan hidup iman kekatolikan kita di atas satu keyakinan bahwa di dalam semangat kesatuan sebagai para pengikut Kristus, kita semua pasti akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Kristus itu sendiri. Hidup beriman akan nyata ketika kita juga siap untuk berbuat baik dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.